Sore Kang. Sore. Wah, dingin-dingin gini mah ngopi kan biasa lah. Tak bisa kan. Dari mana kan? Biasa, habis Curug Maja. Tapi malam-malam mah di Curug Maja terseru lah mentang ngopinya. Coba kopi yang direkomendasikan ya kan? Ini kalau rekomendasikan tuh kopi tubruknya kan. Tubruk. Kopi tubruk ya. Saya perasaan masih tubruk-tubruk kan tadi kan. Boleh lah kan? Coba satu ya. Mau yang robusta atau arabica ya kan? Nah ini Nah ini kalau Robusta, Arabica. Bedanya di mana? kalau robusta itu agak pahit-pahit, agak pahit gitu ya. Robusta. Robusta. Kalau arabica agak asam. Pahit, asam. Bisa sih agak-agak yang senang-senang agak pahit gitu lah kan. Kalau yang kayak gini mah kan harusnya mah agak yang manis kan? Oh gitu ya? Oh saya sudah manis kan? Terima kasih ya. Alhamdulillah. Jadi rekomendasinya apa nih? Kopi tubruk paling robustanya kan? Tubruk, Robusta. Oke, siap. Di Antosan kalau begitu ya. Siap. Wah, udah jadi nih Kang. Udah jadi Kang. Mantap. Nah, Oh, wanginya. Kopi Robusta. Robusta kopi tubruk. Robusta Coffee Kopi tubruk. Tubruk. Wah, ini ada gulanya nih Kang. Ini gulanya nih. Ini gula apa nih? Apa gula-gula semut gula. Oh, kayak gula aren gitu merah. Ya. Memang Betul. paduannya nih sama gula ini berarti kan? Iya, paduannya tergantung dari seleranya Kang. Tergantung selera. Tergantung dari selera. Mantap. Ini baru nih saya. Agak pahit-pahit gimana gitu kan biasanya Oke, kan. siap. Baik, Kang. Ini saya datang ke sini tidak semata-mata ngopi juga. Iya. Awalnya kan dapat rekomendasi. Ada tempat wisata yang nuansanya lokal, Iya. berbau air. Saya suka air, Kang. Sok ngojay lamun di lemur, Kang. Tiba-tiba dengar namanya Curug Maja. Pas mampir ke Curug Maja, nemu coffee shop gitu ya. Iya. Nemu coffee shop, unik ini tempatnya ya. Enak banget ini.
Dan sekalian saya ngevlog aja, ngevlog Nah, itu. syuting. Baik nih, dulur-dulur, buat Anda yang sedang di rumah atau dimanapun lah ya, terus sedang nonton saya. Nih kali ini saya ada di satu tempat, lokasinya Curug Maja, daerah Ujung Berung, Kota Bandung. Nuansanya cozy lah kata anak muda zaman ayeuna mah ya. Iya. Barejeng saya juga tidak tahu cozy itu apa artinya ya. Enak, tiba-tiba nemu nih coffee shop. Nemu tempat kopi yang kayaknya layak untuk dicoba. Nah, akhirnya saya memaksakan diri saya untuk datang, ketemu sama baristanya, memesan kopi dan dikasih rekomendasi ini kopi Tubruk Robusta ala kopi dukun. Iya, Ini kebanyakan tuh Kang kopi dukunnya tuh yang penasarannya tuh Kang. Kopi dukunnya. Iya, kopi dukun. Kadang kan mikirnya orang lain kan pasti dukun tanda kutip. Pantesan, saya tuh sebelum ke Curug Maja, orang tuh pada ngomong, Kang, Curug Maja mah deket itu kopi dukun katanya. Iya. Saya bilang, kopi dukun? Ya punten gitu ya, maaf, persepsi di saya tuh dukun tuh apa dukun yang seperti dimaksud umum orang ya. Iya. Tempat orang datang nanya-nanya gitu, ternyata nanya-nanya kopi. Iya. Nah ini luar biasa, harus dicoba dulu Kang. Iya, siap. Dari tadi saya kedinginan soalnya, ya kan, udah nemu air, suasana dingin, nemu kopi. Pas. Oh, ini dituangkan kan gulanya? Betul. Aduh, sayang ini. Buat dulu-dulu di rumah nggak bisa merasakan aromanya. Wah, ini gula aren. Icip dulu kan. Iya. Ini tanpa gula nih ya? Tanpa gula. Agak ada asamnya gitu ya? Asamnya iya. Memang khasnya Robusta itu gini? Robusta kan pahit gitu kan, tergantung seleranya Kang. Itu tergantung. Tergantung selera. Selera seorang. Aslinya memang pahit? Pahit kalau Robusta tuh. Ya wajar lah Kang, saya nanya. Saya kan orangnya cuma bisa ngopi tapi nggak ngerti kopi gitu. Makanya saya nanya ke baristanya ini, mumpung kan biasanya kan gitu Kang. Iya. Kalau orang yang awam mah kalau nanya ke orang yang tepat. Betul tidak? Betul Iya. Kang. Oke, ini coba nih pakai gula ya. Iya. Gula juga selera, terserah. Tergantung selera. ya. Biasanya kadang yang ya, suka ada yang nggak pakai gula juga ada Kang. Oh. Iya. Ini gula aren. Ya. Tadi berapa lama Kang prosesnya Kang? Kalau prosesnya itu antara 10 menit. 10 menitan. 10 menit ya. 10 menit. Ngomong-ngomong udah lama jadi barista kan? Baru Kang. Tapi kayaknya udah fasih gitu ya. Alhamdulillah. Harus Bentar. kocok terus sama yang punya. Oh. Oh, ada yang punya berarti? Iya, itu. Tapi untung juga kalau saya ketemu yang punya nanti gratisan kan. Bisa jadi. Aduh, coba. Gimana Kang? Iya. Mantap. Kalau bilang maknyus udah ada yang punya. Aduh, mantap aja lah. Mantap. Iya, tapi memang kopi dukun mantap nih Kang. Bener ini mantap ini. Aduh, Kang, kita ngobrol dikit ya. Siap. Sekalian kita berbagi kabar baik lah buat penonton kita di rumah. Ya kalau YouTuber mah Kang biasanya dimanapun juga nemu sesuatu yang menarik itu harus dibuatkan konten, ya kan? Siap. Kang, nama siapa Kang? Nama saya Irfan Kang. Irfan Hakim? Irfan Maulana. Irfan Maulana. Urusan Nggak nama dihakimin. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada hakimin, nggak ada urusan dengan Irfan Hakim. Asli ini Kang? Asli di sini Kang, asli bawah Ujung Berung. Asli Ujung Berung, warga Ujung Berung. Iya. Wah, udah lama jadi barista? Lumayan Kang, ada 4 bulanan lah Kang. 4 bulanan? Hampir 6 bulan. Profesi jadi barista gimana Kang, enak? Pertama sih lumayan juga. Penasaran sih Kang, penasaran seperti apa sih barista tuh kalau pas satu perjalanan kesini lumayan luar biasa Kang. Oh. Filosofinya tuh mengenai filosofi kehidupan. Pantesan. Kalau dulu pernah dengar film dulu ada filosofi kopi, betul ya? Nah, ini udah mau ngomong filosofi kopi nih. Tapi sebelum saya bahas tuntas tentang profesi barista, tentang Kang Irfan yang menjadi barista, saya ingin nanya-nanya dulu. Iya. Dulu di rumah pasti penasaran juga, ini menu kopinya kan banyak ini. Iya. Saya hitung ada 1, 2, 3, hiji, 2, 3, 4, 5, genep, 7, sabrek lah ya. Nah, eta. Ini ada semuanya labelnya kopi dukun. Nah, ini dukun tuh apa Kang sebetulnya? Nah, Jangan-jangan saya didukunin ini. Sehingga datang ke sini ya. Punten Kang Heri. Enggak, bukan. Ya, ini apa ini kopi dukun apa? Dukun itu kan singkatan duk-duk, ngaduk-duk, ngalekun. Ngaduk-duk ngalelekun. Iya.
ngaduk-duk. Ah, ini bahasa Sunda ya? Eta Kang. Waktu saya main ke Ciamis maka ada sih kopi Kang. Tapi nggak kopi dukun namanya Kang. Ya kalau tadi kan Prancis kan, namanya Ciamis. Sekarang saya jujur aja deh Ciamis ya. Pas waktu Oke. saya kesini juga kan gitu Kang. Ah. Pertama Kang sambil aja belajar gitu kan, kopi dukun. Apa kopi dukun? Kan saya juga selalu mikir ke sana gitu kan. Pas kesini oh ternyata kopi dukun seperti ini. Ya, Iya. kopi biasa. Jadi memang khasnya ngopi itu Lur dari namina ngopi mahnya ngaduk-duk calik berarti nya ngaduk-duk bari ngalekun. Ya boleh lah ngalekun ngobrolin sesuatu yang bermanfaat. Nah. Ini kayak kita nih ngalekun ini. Ini anak muda sekarang tahu nggak ngaduk kan? Ngaduk-duk ngalekun. Kalau tidak tahu tanya di kamus Sunda. Jangan nanya ke saya juga ada. Bisa saya salah juga ya. Oke, ini ada kopi apa ini? Ini kopi Bisa dijelaskan Kang? Nah, kalau dijelasin apa? Di sini ada apa? Kopi Toraja di sini. Kopi Toraja, kopi luwak Arabica Banyuwangi, kopi Bali Arabica Kintamani, Pelan-pelan atuh Kang, dasar jalan tol santai. Kopi non tadi? kopi Toraja. Toraja. Iya. Dari Toraja berarti. Iya, dari Toraja. Terus Ini Toraja, ini kopi luwak dari Arabica Banyuwangi. luwak Arabica Banyuwangi. Terus Ya. Ini Bali Arabica Kintamani. yang asli ujung berung kopi mana ini? Nah, biasanya Palintang dan Manglayang. Manglayang. Nah, Oh, Gunung Manglayang. itu. Ya kan sekitaran sini ya Iya. Gunung Manglayang. Yang mana Pak? Kang, Yang di sini kan. coba. Ini apa? Bisa saya diperlihatkan Kang? Lihatkan ini sama aja. Ini dari Pegunungan Manglayang. Iya, Manglayang, Palintang itu. Kopi Palintang. Palintang. Kebetulan Wah. banyak itunya. Nih yang harus dulur-dulur tahu ini. Di Manglayang tuh ada perkebunan kopi maksudnya. Iya. Ada daerah Palintang. Kalau nggak salah Palintang itu nama daerah ya. Iya. Ada kopi Palintang di Gunung Manglayang. Ini kopinya. Kang, boleh dicium? Dibuka boleh? Boleh. Barista yang buka Saya bisa nanti disakuin sama saya kopinya. Coba Kang. Siap. Aromanya gimana Kang coba? Ini agak ya kopi ya namanya menyengat ya. Arabica agak pahit gitu. Arabica. Oh ini pahit. Iya. Arabica tuh asam apa? Arabica ya. Palintang. Oh, Asam. asam. Tapi bener saya mah kataji lah. Sok jadi kapelet. Lamun mencium aroma kopi itu Kang. Iya. Ini banyak peminatnya Kang yang suka dengan kopi Alhamdulillah Palintang. ini juga sampai sedikit lagi nih Kang. Alhamdulillah banyak yang minatnya Palintang. Oke Kang. Mhm. Kang ini kalau tadi kan prosesnya juga kata orang ya, Lur, Iya. bikin kopi itu nggak sembarang. Emang saya, maaf gitu ya, kopi sasetan langsung tinyu, cai sabaraha derajat juga ditinyu, we. Nu penting mah asa kopi. Ternyata ketika saya perhatikan para penikmat kopi yang minum kopi di coffee shop itu tidak asal juga, khususnya barista ya, tidak Iya. asal Tidak asal. dalam mengolah dan meracik kopi itu. Ada mungkin teori, ada aturan Nah. sehingga bukan sebatas takaran tapi juga rasanya terjaga. Nah, itu Kang. Ciri khas masing-masing kopi itu juga terjaga. Nah, itu. Kang, bener gitu kan? Betul sekali Kang. Karena kan nih kalau ngobrol tentang perjalanan nih Kang. Dulu kan saya dulu dari koki, dari dapur biasa. Oh, koki. Koki dulunya dari koki. Oh, asep. Chef maksudnya ya? Chef gitu kan. Ah. Nah, pas waktu sini penasaran Mhm. seperti apa sih barista itu kan. Kalau koki di dapur kan biasa agak cepat gitu kan. Kalau di barista beda. Cepat tapi harus benar-benar kalem tuh Kang. Kalem. Gitu. Tenang, harus benar-benar harus diresapi Kang. Kopi itu gitu Kang. Itu Seninya kita- gitu? Iya. Seni itu meskipun kita lagi sibuk juga tetap kita harus bisa tenang, kalem gitu Kang. Jadi art gitu ya, seni Iya, ya. seninya di situ. Gitu. Itu yang Emang kalau lagi psikologisnya nggak Wah, Kang, terasa Kang. pengaruh gitu? Pengaruh, Kang. Keracikan itu? Keracikannya juga. Nah, itu. Pantesan tong disapirakeun. Oke. Nanti kita akan coba bahas lagi nih. Ini udah mulai menarik. Barista curhat ini. Ngeracik, membuat menu, membuat kopi juga tidak mudah. Psikologis seorang barista juga menentukan rasa itu sendiri. Nah. Ini yang mungkin jarang dibahas ya. Ada psikologis barista menentukan rasa. Oke. Saya akan kembali sehabis ngopi aja lah. Siap. Iya, ngopi lagi. Iya. Mantap. Kopi dukun. Ngaduk-duk ngalelekun. Nah, kita lanjutkan kembali. Kang, menarik. Saya baru tahu ini. Ternyata
psikologis gitu ya. Kondisi kejiwaan seorang barista menentukan rasa. Ini jangan-jangan jadi judul kita ini. Aduh, cilaka ini. Mudah-mudahan moodnya Akang lagi bagus ini. Tapi kayaknya lagi bagus moodnya ya. Rasa kopinya beda memang. Apalagi dengan kopi yang sering saya buat di rumah-rumah. Nah, itu Kang. Aduh, Kang itu gimana? Kok bisa ya tadi ya? Iya bisa sekali kan, karena pernah pas waktu saya lagi nggak mood juga kan, lagi bikin gitu kan. Harusnya kan seperti apa robusta. Kadang-kadang ada pahitnya nggak kerasa kan, pahitnya juga nggak kerasa robustanya. Terus pas arabica asamnya nggak kerasa juga, karena disitulah harus benar-benar harus tenangnya gitu kan. Emang ngomong-ngomong prosesnya segimana rumit sih Kang? Kok sampai seorang barista tuh kondisi kejiwaan segala macam tuh harus benar-benar tenang gitu ya, sehingga menghasilkan rasa yang memang diharapkan gitu. Iya. Karena di situ kan ada juga ada hitung-hitungannya juga. Semua kan tergantung dari emang kan ini kan dari apa butiran-butiran ya Kang ya. Karena bisa mempengaruhi semuanya juga tentang rasa gitu Kang ya. Tapi bila mana kita enjoy di situ, nah itu enjoy paling harus kita dapetin tuh enjoynya di situ. Persoalan di luar pun kita harus fokus. Itu kan dari apa dari yang punya tempatnya di sini juga itu Kang ya. Ya itu menjadi tolak ukur buat saya pribadi sih Kang. Kembali lagi nah, pas waktu di koki juga sama sebetulnya sih Kang, di dapur juga, di chef juga. Nah, namun di sini berbeda sekali, barista tuh beda sekali. Benar. Oke Kang. Kalau nanya lebih dalam tentang kejiwaan nanti terganggu lah ya. terganggu. Oke Kang. Tadi ada ini kan kalau saya kopi robusta arabica. Iya. Oke. Tadi kan ada palintang. Iya. Dari jenis kopi yang ada di sini gitu kan, cara meraciknya sama atau memang berbeda Kang? Tergantung dari apa beda-beda Kang. Contohnya kalau yang tadi saya itu gimana Kang cara meraciknya atau alat yang digunakan apa aja nih Kang? Alatnya apa kita kebetulan yang manual aja Kang ya, manual. Yang manual. Sifatnya Ini kan dari biji kopi ya Kang? betul. Itu dibikin halus dulu ya biasa. Iya, halus. Di blender atau gimana? Blender, iya di blender kan apa pas waktu apa ada yang sifatnya terlalu lembut. Kalau lembut tuh kan kerasa pahitnya tuh Kang. Jadi kalau yang pingin pahit jangan terlalu lembut. Jangan terlalu pahit. Harus agak kasar. Agak kasar. Kalau yang saya ini yang lembut yang kasar. Agak kasar. Agak kasar. Kang. Oke. Gitu Kang. Kalau terlalu lembut pasti kerasa pahitnya tuh Kang, asamnya juga Kang. Oke Kang. Oke, nanti kan di blender dari kopi biji kopi itu ya. Habis di blender diapain tuh? Ada blender langsung sambil kita nunggu panas di sini ada ukurannya kan 90 sampai 95% derajat air. Iya, oh, derajat. Ini khusus coba lihat. Ya. Emang saya di rumah panci biasa gitu ya. Panci namanya apa ini? Nama alatnya? Ya, teko ya pasti. Iya. Oh, ada ini pengukur derajat airnya. Ini berapa derajat kan? 90-an. 90. Ya. Oh, jadi nggak asal kan bikin kopi itu ya? Iya. Maksud pertama kan langsung kan panasnya tuh nggak harus terukur. Nah, itu kan. Harus terukur. Oke. Terus ada frame press-nya juga kan? Ada Idealnya punya alat ya Kang ya? Iya, ideal nih kan ada nih apa? Ini apa nih? Juga. Ini apa mesin itunya apa espresso. Kebetulan lagi ya. Gitu kan. Kita yang ngambilnya ke manualnya kan. Yang manual. Oh, khasnya yang manual. Oh, biasanya kalau yang manual lebih terasa ya Nah, Kang. gitu kan. Seni meraciknya tuh beda Kang. Iya. Ini yang menjadi ciri khas kopi dukun berarti. Nah, itu manual. Manual. Oke. Kalau yang datang, yang berlangganan rata-rata apa Kang? Jenis kopi apa? Jenis kopi yang palintang. Palintang. Ini yang sedikit lagi nih Kang. Ini Apa tuh? palintang. Terus ini wine ini wine Kang. Ini Ada kopi wine? Arabica. Kopi wine. Aduh, punten Kang. Identik wine tuh kayak something drink strong. Iya. Sesuatu yang keras-keras gitu ya. Minuman, tapi beda. Beda sekali. Beda. Tetap perkopian. Kopi wine. Kopi wine. Maksudnya rasanya Sama, tapi seperti pada umumnya kopi biasa. Oh iya. Oke. Berjam-jam orang ngopi hanya untuk nanya-nanya kopi kan. Nah, itu. Tapi nggak masalah Kang ya. Ya. Memang kelebihannya di coffee shop itu kan kita boleh ngobrol sebebasnya dengan barista, yang penting mah tidak mengganggu. Ini emang kafe Kang? Iya, kafe. Memang menunya kopi ya andalannya. Kopi andalannya juga. Terus ada makan juga ada juga sih Kang. Oh, ada makan juga. Tergantung lah ya. Iya, tergantung. Tapi kalau orang datang ke sini ke Kopi Dukun ya tujuannya pasti Kopi dukun. Prioritas. Ngaduk-duk. Oh, ngaduk-duk ngalelekun ini ciri khas.
Ya kayak kita kan orang Sunda Kang, Iya, jadi ngobrolnya Kang. campuran aja lah bebas ya. Semua. Wah, ini luar biasa Kang, jadi memberdayakan juga petani lokal. Dipanen juga di lokasi perkebunan lokal, yaitu di Manglayang, Iya. Gunung Manglayang. Terlebih kan pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya ya juga memang lagi nge-push tuh Kang yang namanya apa, kopi-kopi produksi lokal gitu ya. Rasa nama dengan tekalah enak yang kopi-kopi di luarnya. Dulu ge pas pertama kopi yang biasa yang seduh kan itu. Sekarang semenjak barista kalau belum ngopi ini kan belum ngopi kan. Oh gitu. Itu kan Oh, rasanya cuma akan dagang aja kali. Memang gitu ya Kang? beda kan, beda rasanya juga kan dari racikan juga beda kan ya. Betul adanya semua kopi lokal tuh luar biasa kan. Iya memang beda sih. Lebih kerasa lah. Oke. Iya kan? Dulu semua mungkin kalau ngomongin tentang jenis-jenis kopi atau cara meracik dan sebagainya mungkin juga waktunya juga Banyak, harus panjang. lama gitu ya. Kan. Karena kan waktu kita terbatas juga. Betul. Nanti kita akan coba gali lebih dalam lagi tentang profesi baristanya. Ya kan? Karena tadi menarik. Barista juga mut-mutan. Jangan diganggu moodnya. Nah, kenapa Kang Ivan ini tertarik untuk menjadi seorang barista? Apakah terjebak urusan tren? Atau memang dia terjebak dengan urusan duit yang kononnya besar? Asik. Atau ada faktor lain? Ini khusus buat Anda yang tertarik atau sedang mendalami profesi menjadi seorang atau calon barista. Kita nanti akan korek Kang Ivan. Tipsnya kayak gimana? Ceritanya kayak gimana? Setelah ngopi dukun dulu. Oke. Dulur, masih bersama saya Raka. Ada Kang Ivan dan saya bukan Rakanya Ivan. Tapi saya lebih kepada tamu dadakan yang ikut buat konten di Kopi Dukun. Persisnya lokasinya di daerah mana nih, Kang? Ini daerah apa? Kang lupa lagi. Ngomongin lokasi Siapa tuh? lupa lagi ini coba. Iya. Intinya Babakan Terep gitu kan. Babakan Jalan Terep. Raden Hasan Tapura. Babakan Terep, Ujung Berung. Daerah Babakan Terep, Ujung Berung, Kecamatan Ujung Berung, Kecamatan Ujung Berung. Kota Bandung. Kota Bandung. Jadi kalau Anda atau dulu semua pernah dengar yang namanya Curug Maja, itu identik dengan Kopi Dukun. Kopi Dukun adalah singkatan Duduk ngaduk-duk ngalalekun. Wah. Pokoknya buat sekarang mah urusan ngobrol kopi mah cukuplah satu sesi tadi ya. Seperti yang saya janjikan tadi nih, dulur-dulur. Profesi barista memang profesi yang sepertinya mulai menjamur Kang Ivan ya. Iya, betul, Kang. Ada orang yang tiba-tiba banting setir, lagi tren ngopi jadi barista. Iya. Orang sekolah bebelaan gitu ya zaman sekarang tuh nyari jurusan atau nyari tempat kursus atau apapun Iya. yang ujungnya jadi barista. Kan Ari Akang tuh dulunya kan koki. Koki. Tiba-tiba banting setir jadi barista. Kenapa sih Kang? Karena kan koki juga nggak kalah bergengsi buat cowok mah Kang. Iya, betul, Iya kan? Kang. Kenapa Karena Kang? apa Saya baring ngopi ya. siap Kang. Mm-mm. Kalau mengalir aja sih Kang sebetulnya Kang. Karena ada ngobrol-ngobrol dengan teman gitu kan. Pas tentang barista tertantang ya Kang ya. Memang nggak tahu ya disebut orangnya itu suka tantangan enggak juga, tapi pas waktu mengalir luar biasa Kang. Ternyata saya tuh orangnya karakternya senang dengan tantangan gitu kan. Tantangan memang tantangannya luar biasa di sini Kang, kopi itu. Salah satunya apa Kang? Salah satunya tuh Tertantang apa? kenapa Kang? Karena ketenangannya itu Kang, itu yang dibutuhkannya tuh Kang. Ya ke filosofinya itu Kang. Kalau kenapa Filosofi kopi. filosofi kopinya di situ ternyata betul adanya ketenangan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan juga sih Kang. Gitu, mempengaruhi ke semuanya. Wah ini jawabannya. Gitu, Kang. Seninya mungkin berbeda Kang Seninya, ketika iya. Kang jadi seorang chef, koki dan menjadi seorang barista. Iya. Oke, berarti punten kalau barista identik harus tahu kopi pasti. Pasti Kang, Memang nah Akang itu Kang. backgroundnya suka kopi atau penikmat kopi atau apa? Kalau dulu emang penikmat kopi sih Kang. Mm-mm. Penikmat kopi. Paling seneng kopi tuh. Kopi apa? Coba Kopi. kita tes. Nah, Dengan kayak saya, asal ngopi, nggak penting jalan. Kalau barista kan enggak, pasti ada kopi-kopi tertentu atau jenis kopi tertentu yang paling disuka kan. paling seneng itu kan kopi apa? Kopi Manglayang. Kopi Manglayang ya produk-produk yang sifatnya
dari ujung Berung Kang. Palintang, Manglayang itu Kang seneng. Gitu kan. Rasanya itu beda sekali. Nggak mentang-mentang orang ujung Berung, kopinya harus Manglayang. Enggak Kang, enggak. Tapi emang asli. Pernah sih pas itu dulu kan senangnya kan kopi dari Bali, Kintamani, seneng. Namun kesininya mungkin udah masuk ke sini Kang, jadi ke Manglayang, ke Palintang. Kang, sedikit jadi penasaran, bedanya apa Kang khasnya kopi Palintang seperti? Palintang itu jadi apa? Memang kan setiap kopi itu berbeda-beda Kang ya. Namun mungkin kalau menurut saya pribadi sih Kang ya, ya mungkin karena di sini tempat tinggal sih Kang. Semakin daripada di luar sana ya kopi yang lain gitu Kang. Pas nyoba-nyoba ternyata kopi itu sendiri juga enak, di Enak ujung ya? juga sih, gitu. Mungkin Itu yang enaknya saya nggak bisa pribadi sih, diceritain. Bagusnya untuk merasakan enak itu harus datang ke sini berarti. Nah, ke itu Kopi Kang, Dukun. sekali. Iya kan? Iya. Ngaduk-duk ngalelekun. Iya, Berapa tadi? 4 bulan jadi barista? 4 bulan. Enak Kang, nyaman? Alhamdulillah Kang. Wah, Marna. Jangan juga sudah menjamin semuanya. Ya. Profesi barista. Wah, Iya. berat nggak Kang? Menyandang profesi barista? Sebetulnya sih pas waktu ya disebut barista, ya percaya nggak percaya sih Kang. Itu sih. Akhirnya mau nggak mau, Iya. julukan itu melekat Itu di Kang Ivan. Percaya nggak percaya Jadi sih Kang. Ivan barista. Tanya banget terus sih Kang biasa Iya. nganterin seringnya waktu alhamdulillah. Padahal jadi. katanya juga otodidak juga Kang Ivan ya. Nggak juga sampai sekolah orang kayak orang Nah, lain itu. keluar negeri. Itu. Alhamdulillah. Bisa juga ya. Alhamdulillah oleh yang punyanya terus Oh, jadi yang gitu. punya ini yang jadi coachnya, Nah itu. jadi pelatihnya. Itu yang menjadi termotivasi semakin semangat gitu. Berekspresi terus. Gitu. Itu alhamdulillah. Ini buat yang minat jadi seorang barista, syaratnya gimana Kang? Ala Kang Ivan lah. Kalau saya pribadi sih ya kembali lagi keinginan sih Kang. Ya memang gimana ya, kalau menurut saya pribadi sih seneng intinya kopi itu, kesenangan kopi. Niat Kang. dulu lah ya. Niat. Seneng kopi, niat, nggak ada salahnya. Iya. Mengambil profesi menjadi seorang barista itu. Nah, itu. Sudah bisa menjamin hidup Kang? Itu. Iya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya, rezeki mah ada aja terus ya. Alhamdulillah itu Kang. Luar biasa. Di ujung Berung, Curug Maja ada seorang barista. Mudah-mudahan jadi terkenal gara-gara vlog ini ya. Asik, amin. Kalau sudah terkenal, komisikan 10%. Ya saya juga jadi tahu ini. Jadi apa? Jadi ngerti ya, sedikit ngerti lah. Karena kan kalau untuk ngerti banyak mas saya juga harus ikut praktek berarti. Iya. Mm-mm. Betul sekali. Kan kalau anak muda sekitar sini emang sering Sering belajar, pernah ada yang belajar atau nanya-nanya lebih. Kebanyakan ini sih nanyanya biasa sih Kang. Mm-hmm. Nanya-nanya. Namun kalau ke baristanya mungkin mereka langsung berpikir berat Kang kayaknya mah. Ya kalau mereka kan berarti kan ke sana. Kalau saya pribadi sih ya alhamdulillah mereka cuma nanya biasa sih Kang. Pagi ini alat udah lengkap ya. Iya. Ini kafenya udah standar coffee shop sih. Ya Kang ya? Iya. Nggak harus belanja sendiri juga. Ini ngomong-ngomong ownernya siapa nih Kang? Nah, itu. Nanti saya wawancarain ownernya ya. Next time. Siap, Nanti siap, saya bawa rombongan lah. Nah, itu. Ada orang sini juga. Orang sini ya. Beliau lebih jago pasti ya kan. Pasti Kang. Iya, nanti kalau penasaran boleh cari tahu aja lah Kopi Dukun siapa yang punya. Kalau Kang Ivan kan baristanya, Barista. ya kan? Iya. Tapi saya udah dapat bocoran sebetulnya dari badan intelijen saya, Asik. Kang Arif ya. Kang Arif. Saya nggak ada sekarang. Eh, Jujur Kang nggak ada. Tapi nanti lah, kita wawancara nanti lah ya. Oke Kang. Punten, ini pertanyaannya agak konyol juga mungkin ya saya. Asal saya orang awam. Kalau saya mau ngopi di tempat biasa harganya udah ketahuan. nah, Kopi yang ruruntuyan gitu ya, harganya sekian. Aduh, tapi ini kan kopi shop, harganya pantas. iya, Kalau bicara mahal tuh relatif. betul. Orang minum kopi ada seninya. Iya. Barista yang menyajikan bukan sebatas beda rasa. Ya kan? Tapi tadi ada seni-seni dalam meracik kopi, ada rasa, sensasi rasa yang kita rasakan berbeda. Betul. Kang, bicara range harga, Ya. mungkin nggak sama Kang. Betul, Kalau di betul. Kopi Dukun ini gimana Kang dengan karena ada sosok barista inilah. Gimana Kang? Kalau harga alhamdulillah kan Relatif mahal? Enggak mahal. Justru banyak yang bertanya sih Kang, kenapa kan ini kopi di sini murah Kang? Gitu, Malah Kang. murah, tanda kutip Alhamdulillah. untuk sekelas coffee shop. Iya, alhamdulillah. Wah ini nih, Itu kan. untuk sekelas coffee shop malah murah. Banyak yang kaget. Banyak yang kaget ya, Iya. artinya terjangkau. Terjangkau alhamdulillah. Anak muda pun bisa nongkrong, Bisa. minum kopi Bisa. dengan sensasi rasa yang nggak kalah Nah, dengan coffee shop lain. nah itu Kang. Oh, nanti kalau gitu saya saranin Kang biar lebih banyak lagi yang datang. Nah. Tanda tangan Kang Ivan.
seret dijamin harga gak berubah. Biasanya kalau barista ikut tanda tangan tuh suka dapat diskon kan. Aduh, ini mah rahasia saya aja, cara saya untuk mendapatkan kopi gratis. Jadi cara saya untuk minum kopi gratis itu biasa ngerayu baristanya. Mulai buka jam berapa? Kalau buka jam 2, jam 2. Jam 2 siang. Iya, jam 2 siang. Malam? Kalau malam nggak nentu Kang. Nggak Karena nentu. sampai jam, kalau sekarang kan lagi emang kondisinya Kang. Sampai jam 8, jam biasa. Ini bisa jadi pertanyaan saya yang bukan terakhir. Jam berapa nikmat Kang orang bisa menikmati kopi yang nyaman tuh jam berapa sih? Nah, kalau ya, yang kemarin-kemarin ya Kang ya, paling jam 8-an sih Kang. Jam 8 malam. Jam 8. Berarti mulai banyak pengunjung Iya, sekitar jam 8. Jam 8-an. Iya. Terus sore maghrib lah, paling jam 5-6-an. Oke. Ini memang kalau minum kopi itu harus tetap hangat terjaga ya. Iya Kang. Harus dihabiskan. Ngopi dukun. Ngaduk-duk ngelelekun. Luar biasa, ini nama yang tidak sembarangan juga ya. Memang saya betah Kang. Ini udah hampir beberapa menit ini. Nikmat sekali rasanya, suasana yang nyaman, tenang. Memang ini tidak banyak suara-suara alam. Iya tuh Kang. Ini juga menjadi ciri khas ya Kang. Nah, itu. Sensasi ngopi di Ngopi Dukun dengan suasana alam yang begitu terasa, apalagi kopinya tadi dari pegunungan Manglayang. Meskipun saya pesannya kopi apa tadi? Palintang. Ini robusta, tapi ada kopi juga dari pegunungan Manglayang, itu kopi Palilintang. Palintang. Next episode saya akan coba rasa kopi Palilintang kayak gimana. Iya. Kalau bisa dibawa bijinya saya bawa ke rumah lah, tapi dengan racikan yang berbeda. Kang, yang terakhir, nanya menu tadi sudah. Iya. Kopi, jenis-jenis kopi beberapa sudah. Inginnya sih saya nanya satu-satu, Betul. tapi waktunya mungkin 5 jam nggak cukup. Iya. Profesi barista udah saya tanya. Nah, ini yang terakhir kan, khususnya bagi para pecinta atau penikmat kopi lah ya. Ini kan saya mau nanya aja jujur, pemerintah lagi ngedukung program tadi kopi-kopi, ya kopi-kopi lokal harus mendunia. Iya. Manglayang punya Palilintang, berarti ini akan tetap jadi menu andalan, artinya kopi andalan Kopi Dukun Palilintang ini Kang. Iya, Nah, Palilintang. akan sendiri sependapat dengan saya nggak Kang, bahwa kopi lokal tuh harus Kang. Harus membumi dan mendunia gitu. Nah, gitu Kang. Ya kalau saya sih harus Kang, harus sekali. Pokoknya mah Kang gitu Kang. Harus kumaha, Harus Kang. Oke ya Kang ya. Ada pesan Kang buat dulu-dulu di rumah Kang, yang mungkin bisa ngerayu dikit lah Kang supaya rame, lebih rame maksudnya, lebih hidup lagi. Iya. Bahwa kopi Palilintang harus dicoba. Nah, itu Kang. Buat dulur gitu kan kesini ini Kopi Dukun ngaduk-duk bareng ngelekun dengan suasana yang berbeda. Gak akan kalah dengan yang lainnya Kang, gitu Kang. Oleh akan juga udah kerasa ya Kang ya. Ya. Seperti apa gitu kan. Buat dulur sini pokoknya mah dijamin lah insya Allah Kang. Gitu kan. Dijamin insya Allah. Insya Allah. Harga mau angkat bodoh. Baik Kang Evan, ini obrolannya sangat membuat saya jadi terasa lebih nyaman, Alhamdulillah. tenang, Iya. betah ya. Inginnya berlama-lama. Hatur nuhun, obrolannya sangat bermanfaat. Sama-sama Kang. Terutama buat dulu-dulu semua yang ingin merasakan, menikmati sensasi ngopi di Kopi Dukun. Ngaduk, aduh, bingung deh itu. Kelak, tenang nih mah, natural we. Ngaduk-duk ngalelekun. Ari rumah salami di LA mah kieu lah. Tahu LA kan? Si ganti kayak ke Prancis. Bukan Los Angeles, Lemurawi kan. Asya, malam ini host dadakan. Ya kalau jadi ngaduk-duk ngalelekun. Iya. Memang betah kan, terasa ya. Selain ada kopi-kopi tadi ya, yang memang umum lah di coffee shop tersedia, ada ciri khas kopi Palilintang. Palintang. Nah, Palilintang, kopi Palilintang Iya. dari pegunungan Manglayang. Ini boleh dicoba, harus dicoba. Datangnya ke Kopi Dukun di Babakan Tereup. Citereup apa Tereup? Babakan Tereup, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Lokasinya persis di Curug Maja. Asri, tempatnya enak, tenang. Bagi Anda yang stres dengan urusan kota, stres dengan urusan pekerjaan, kali-kali seminggu sekali bolehlah ngopi di sini. Meskipun usum Covid, tapi tetap
social distancing dijaga, 3M dijaga ya Kang. Betul sekali, Kang. Standar protokol kesehatan tetap dijaga. Oke, harga terjangkau. Terjangkau. Sangat terjangkau. Sangat. Lokal banget tapi nggak lokalan. Nah, hatur nuhun Kang Ivan. Sama-sama, Salam Kang. Cowboy dulu. Iya, siap. Insya Allah makin maju ya. Amin, amin. Kalau sudah maju jangan lupa calling-calling saya. Siap. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya dan mudah-mudahan ini menjadi sesi yang tidak memuaskan dulu semua karena kalau sudah puas tidak akan nonton lagi episode saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.